bisa menulis artikel atau menulis berita itu sangat manfaat untuk apa saja, bukan hanya untuk nulis. Orang berpidato secara mendadak itu kalau orangnya pintar menulis dan menulis artikel itu nanti pidatonya akan sangat sistematis, langsung bisa terlatih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mahika Sidoarjo. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Beliau adalah guru di Madrasah Aliyah Membaul Hikam. Langsung saja kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Pak Sol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat dan senang sekali bisa selalu hadir di Madrasah Aliyah Yayasan Pondok Pesantren Membaul Hikam Putat Tanggulangin yang semakin hari semakin luar biasa. Apalagi di channel kita Mahika Sidoarjo dan podcast kita Mahika Corner. Bagaimana Pak? Perasaan jenengan diundang di podcast yang keren ini? Aduh, luar biasa, nggak nyangka kemarin saya dihubungi mau podcast. Wah, luar biasa, ini nanti bisa menjadi sebuah media untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh netizen ya. Netizen ya, orang-orang yang aktif di dunia maya, baik dari santri maupun dari alumni maupun masyarakat secara luas tentang bagaimana pendidikan di Pondok Pesantren Membaul Hikam. Terutama untuk penonton setia di channel Mahika Sidoarjo. Monggo disapa Pak. Untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para follower dan para subscriber di Mahika Sidoarjo di podcast Mahika Corner. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Sol, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Saya lihat Pak Sol beberapa belakangan ini semakin sibuk sepertinya. Iya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Kalau boleh tahu mungkin kesibukan Pak Sol sekarang apa nggih? Kesibukan saya dalam 2 tahun ini itu menjadi salah satu pejabat di kantor Kementerian Agama Sidoarjo. Kemudian di samping bekerja di instansi pemerintahan itu, saya juga memimpin organisasi kemasyarakatan. Saya ketua ranting NU Sumukali. Candi. Kemudian artinya saya harus memimpin sebuah organisasi kemasyarakatan yang anggotanya banyak. Kemudian setelah itu saya juga merintis untuk mendirikan sebuah majelis taklim maupun membuat madrasah diniyah di rumah melalui yayasan yayasan yang kami dirikan, yaitu Yayasan Pendidikan Tanwirus Sholahi. Masih merintis, mohon doanya mudah-mudahan dapat barokahnya Romo Kiai Khozin sama pengasuh-pengasuh di pesantren Mahika ini. Belajar mengamalkan ilmu-ilmu beliau. Kemudian juga mengajar di Madrasah Aliyah setiap hari Sabtu sama Ahad. Kemudian juga membantu mengajar di Fakultas Usuluddin di UIN Sunan Ampel Surabaya, tepatnya di program studi pemikiran politik Islam. Karena saya S2 maupun S3-nya itu konsentrasinya di pemikiran Islam. Jadi ya dari kantor, setelah kantor ngurus pendidikan di rumah, dari rumah ngurus ormas, dari ormas kemudian berkhidmat untuk Madrasah Aliyah dan untuk mahasiswa-mahasiswi di kampus.
Ya kadang-kadang lelah juga, muter. Iya. Karena banyak difokuskan. Iya, iya. Tapi semuanya Fokusnya membantu dan enjoy karena menyenangkan. Karena dinikmati. Dinikmati ya. Walaupun capek juga. Wah ini demi umat. Wah ini demi supaya masyarakat itu tercerahkan ya. Dinikmati dan dijalani seperti itu. Kalau boleh tahu mungkin bisa latar belakang jenengan atau motivasi jenengan mendirikan sebuah madrasah diniyah, berkhidmatnya jenengan itu bagaimana? Iya, saya sejak awal dulu ya, saya itu lulus kuliah S1 tahun 97. Kemudian nunggu wisuda, saya ingin konsentrasi mempertajam bahasa Inggris supaya bisa diterima di S2, dapat beasiswa karena tesnya pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian mengikut tes beasiswa di Kementerian Agama di UI, di IAIN Sunan Ampel saat itu tahun 98 diterima di S2, dapat beasiswa sampai lulus tahun 2020. Lulus, alhamdulillah S2 lulus. Kemudian setelah lulus saya pusing, saya sumpek lulus itu justru. Kenapa? Karena ketika kuliah itu ya dapat beasiswa, dapat uang saku, setelah lulus gak dapat apa-apa, bingung cari kerja. Bingung cari info loker. Iya. Nah setelah itu mencoba untuk bagaimana supaya bisa bekerja. Pertama saya bisa memulai dari terjun ke dunia kewartawanan secara otodidak, secara langsung, belajar dari teman-teman. Karena saat itu yang saya lihat adalah mungkin ini yang bisa mengaktualisasikan diri saya. Ternyata saya di situ hanya bisa bertahan 2 tahun menjadi seorang wartawan. Iya, 2 tahun di sebuah koran harian dan 2 tahun itu saya dapat ilmu banyak, praktik bagaimana cara membuat berita, bagaimana harus wawancara, bagaimana tekniknya menulis. Kemudian sejak itu saya belajar untuk nulis artikel di koran. Nah, kemudian setelah itu ada teman yang mengajak, Pak, ini ada salah satu pondok pesantren yang sedang membangun madrasah aliyah. Ayo ikut saya. Kemudian saya diajak ke sini, dikenalkan dengan Pak Yai, kemudian dikenalkan sama almarhum Gus Aflah. Ketika itu sama-sama bujang, masih sama-sama bujang. Kemudian madrasah aliyahnya mulai berdiri tahun 2001 kayaknya saat itu. Kemudian mengajar, muridnya masih satu kelas, hanya berapa orang dulu, sekitar 25, masih di lantai, masih pakai bangku kayak gini, lesehan gini. Kemudian terus lama, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa mengabdi di Yayasan Pendidikan Imam Baul Hikam. Jadi kalau dihitung ya sudah 21 tahun. 21 tahun. Luar biasa sekali. Mulai dari di depan madrasah itu masih ada belumbang, sampai sekarang tingkat 3 ada domnya, semuanya lengkap sekarang. Wah, bagi saya itu kebanggaan bisa mengabdi dan berkumpul bersama dengan para kiai yang sangat baik dan banyak barokah di sini. Sampai pada saatnya tahun 2009 saya mencoba untuk ikut tes pegawai negeri. Itu pun sudah saya ikuti sudah 8 kali. Saya ikut pegawai negeri itu tesnya mulai tahun 99. Itu tes mau daftar dosen, di tahap kedua gagal. Daftar lagi di luar Surabaya, di luar, pokoknya ada, pernah ke Jember, pernah ke Ponorogo, pernah ke Kediri, pernah kemana lagi, banyak gagal, sehingga saya agak putus asa. Kemudian tahun 2009 itu ada teman yang mengajak untuk daftar tes pegawai lagi, dan saya siapkan semua kesalahan-kesalahan pada tahun-tahun lalu. Iya, saya ambil hikmahnya, mungkin ini yang dipelajari lebih strategis lah. Akhirnya hal-hal yang berhubungan dengan keilmuan itu saya dalami lagi. Kebetulan saat itu ada
dari kolega yang sudah masuk di Kementerian Agama memberikan banyak buku. Pak, buku iki isinya undang-undang semuanya terkait dengan jurusan yang akan sampean ambil. Ini peraturannya numpuk sekian, satu buku besar ini ada sekitar 200 halaman. Itu saya pelajari, saya rangkum, saya resum. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaian, undang-undangnya, tingkat-tingkatnya, kemudian seleksinya, macam saya rangkum semua. Kemudian saat tes ternyata 80% itu yang masuk, yang keluar. Nah, jadi alhamdulillah Pak. Iya, sehingga terprediksi. Bilang saya gini, kalau tesnya ini jujur, nggak ada main sana main sini, insya Allah saya lolos. Tapi kalau umpama nggak jujur, ya mungkin saya gagal lagi. Ternyata di luar dugaan, ternyata saya lolos. Berarti kesimpulan saya mainnya jujur. Karena saya mendaftar itu dengan modal ilmu, dengan modal persiapan yang bagus. Terkait dengan finansial, saya tidak siap sama sekali, tapi lulus gitu loh. Nah itu sehingga saya saat itu, ini Allah memberi rezeki di sini. Nah kemudian saya masuk tahun 2009 sampai tahun 2021, saya menjadi penyuluh agama. Saat itu ada penyuluh senior yang dulu menjadi kepala madrasah di Mambaul Hikam, namanya Bapak Dr. Abdul Wahid Effendi. Nah, beliau sangat berjasa, beliau yang memberi saya buku-buku itu untuk dibaca. Nah, itu yang saya baca dari buku-buku beliau, dan beliau akhirnya berkontribusi memberikan banyak bekal ke saya sehingga bisa sukses. Kemudian tahun 2021 itu saya setelah lulus S3 ya, saya lulus itu wisuda itu Februari 2021 pada masa Covid. Wisudanya daring. Wisuda S3 Pak? Iya, daring. Saya kuliah S3 itu hampir mau 8 tahun. Karena ya sing dipikir banyak sudah. Sudah banyak kesibukan. Kesibukan ya. Lulus 2021, setelah wisuda bulan Februari 2021. Kemudian ya semuanya Allah yang menakdirkan, saya juga tidak menduga. Setelah lulus S3, kemudian setelah saya melaksanakan ibadah haji 2018, ibadah haji reguler bersama istri. Kemudian tahun 2019 saya lolos tes untuk jadi ketua kloter petugas haji. Kemudian S3-nya saya selesaikan. Setelah selesai S3 wisuda tahun 2021 itu, enggak tahu ujuk-ujuk kepala kantor itu manggil saya. Pak, apa mau sampean saya ikutkan tes asesmen? Tes asesmen. Asesmen itu tes penjaringan. Saya jawab, Bapak, apa senior-senior saya sudah diikutkan? Kalau senior-senior saya sudah diikutkan, maka saya mau gitu. Akhirnya beliau jawab, oh seniornya jenengan sudah ikut, Pak ini sudah. Meskipun saya ikut, akhirnya saya diikutkan. Nah setelah saya diikutkan, kemudian sekitar 3 bulan setelah itu baru muncul SK pengangkatan sebagai penyelenggara zakat wakaf. Nah, pengusulan itu juga istilahnya Bapak Kepala Kantor mengusulkan itu juga karena ada istilahnya pertimbangan dari para kiai di Sidoarjo. Terutama dari Bapak Kiai di Majelis Ulama Indonesia. Dan kebetulan saat itu yang menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia itu adalah Abi, Bapak Kiai Haji Salim Imron, dan Buya, wakil ketuanya. Nah, karena dirasa kantor itu ada sedikit hal yang perlu untuk dibenahi, kemudian
kalau tidak dibenahi nanti menimbulkan kerjasama yang tidak baik dengan salah satu lembaga zakat, maka akhirnya beliau berdua itu istilahnya memberikan masukan, sehingga dengan masukan dan usulan beliau itu akhirnya Bapak Kepala Kantor mengusulkan nama saya. Nah, sehingga saya mendapat amanah baru saat itu menjadi penyelenggara zakat wakaf. Penyelenggara zakat wakaf itu yang ngurusi perzakatan sekabupaten, kemudian mengurusi perwakafan seperti tanahnya madrasah, tanahnya pondok, masjid, musola, gimana supaya itu mencakup wilayah Sidoarjo. Iya, Sidoarjo. Nah, setelah itu saya hanya di wakaf itu hanya 8 bulan. Setelah itu dipindah ke provinsi, ke Kanwil di Juanda itu untuk mengurusi seni budaya dan MTQ. Nah, di situ ternyata saya juga tidak lama, hanya 5 bulan. Kemudian pada tanggal 1 Juni 2022 saya dilantik lagi, dikembalikan ke Kemenak Sidoarjo untuk menjadi Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Di sini saya mengurusi bagaimana TPQ, bagaimana diniyah dan bagaimana pondok pesantren sekabupaten supaya administrasinya itu lengkap, supaya pembelajarannya itu bagus, manajerialnya bagus, dan hal-hal apa yang dibutuhkan oleh pondok pesantren terkait dengan kerjasama dengan pemerintah supaya kami fasilitasi, kami bantu, kami istilahnya fasilitasi. Nah, sampai sekarang. Jadi sekarang saya diberi tugas ketika dinas di kantor mulai hari Senin sampai hari Jumat itu mengurusi tentang per TPQ-an, per madrasah dinian, dan per pondok pesantrenan. Nah, termasuk pondok pesantren Mambaul Hikam ini bagian dari salah satu pondok yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Tadi pagi itu mulai kapan Pak nggih? Pondoknya itu menjadi seorang kasih pesantren itu 21 Juni 2022. Oh, baru-baru ini. Iya, 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Nah, jadi mulai ngurusi pondok pesantren. Itu cerita karir mulai awal sampai akhir sekarang. Jadi saya sebelum menjadi pegawai itu adalah menjadi pengajar di Madrasah Aliyah Mambaul Hikam sampai sekarang. Sampai sekarang sudah hampir 22 tahun. Mudah-mudahan istiqomah terus. Ini Pak Sol, mungkin bisa cerita kan menjadi seorang kasih pondok pesantren itu tadi di Kemenak itu pasti ada suka dukanya nggih. Itu mungkin bisa bercerita tentang bagaimana sih suka dukanya jenengan ketika mengabdi di situ. Suka dukanya itu ya namanya ngurusi orang banyak ya. Ngurusi orang banyak itu tanggung jawabnya banyak. Nah, suka dukanya itu ketika kita dituntut untuk menyelesaikan atau ngurusi banyak orang, banyak lembaga, kemudian dukungan dana kita itu tipis, ya ini susahnya itu sehingga harus banyak gimana caranya berpikirnya itu. Contoh kemarin itu pada tanggal 28 Juni itu ada kebijakan baru. Kebijakan baru itu artinya ada surat dari Jakarta atau dari Depak Pusat. Isinya begini, bahwa pendaftaran TPQ sejak tanggal 28 Juni itu tidak lagi diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten, tapi harus diterbitkan atau menunggu
piagam dari Kementerian Agama RI Pusat, terutama Bimas Direktorat Pendidikan Islam. Nah, itu harus saya sosialisasikan kepada semua TPQ sekabupaten. Nah, TPQ sekabupaten itu jumlahnya 2.286. Bagaimana saya harus memberi kabar kepada kepala TPQ 2.286 orang itu? Orang atau cabang, Pak? Orang. Kan masing-masing TPQ kan ada kepalanya. Oh, iya. Lah, supaya nanti yang izinnya sudah kadaluwarsa bisa memperbarui, atau kalau ada ustadz-ustadzah yang kepingin supaya TPQ-nya punya izin baru, kan harus ngurus prosedur yang baru. Nah, di situ saya mumet, ya oh carane krek memberitahu kepada 2.286 kepala TPQ. Itu risikonya. Risikonya. Akhirnya setelah musyawarah dengan teman-teman pembantu-pembantu saya di kantor, udah kalau gitu kita sosialisasikan kepada tokoh-tokoh inti kabupaten maupun tokoh-tokoh inti di kecamatan. Nah, dengan harapan masing-masing tokoh di kabupaten itu dan di kecamatan itu bisa memberitahukan kepada binaannya di desanya masing-masing. Nah, akhirnya sudah saya kumpulkan. Nah, itu dukanya di situ. Nah, sukanya itu enak. Kenapa? Karena bisa membantu banyak pihak. Itu di antaranya. Tadi ada satu hal yang menarik, Pak. Mungkin dari teman-teman semua itu kan gagal adalah sesuatu yang wajar ya. Satu atau dua kali itu wajar, tapi jenengan ini gagalnya sampai 8 kali. Iya, 8 kali. 8 kali luar biasa kan teman-teman semua ya. Nah, itu bagaimana? Jadi kalau gagal jangan kemudian sudah gagal wis gak lagi ngurus ini. Itu bagaimana cara jenengan untuk bisa membangkitkan semangat itu lagi? Kan 8 kali itu sangat banyak sekali. Iya. Saya itu masih ingat. Yang pertama itu waktu S2 semester 3 itu ada pendaftaran calon dosen. Saya daftar di IAIN. Nah, kemudian ikut tes, gagal. Kemudian tahun berikutnya, karena di IAIN itu yang dibutuhkan tidak ada sesuai dengan ijazah saya, akhirnya saya daftar ke IAIN Jember. Di Jember sana. Waktu itu belum ada WA, belum ada telepon ya, masih kendaraan naik bus ke sana kemari, dan segala sesuatu itu kan harus dilihat ke sana dulu, teknologinya masih jadul. Telepon aja jarang, telepon di rumah itu jarang. Apalagi saya dulu itu handphonenya masih tahun 2000 itu handphone masih Siemens, ada sungutnya ini loh, ada radarnya gini. Kemudian kalau pakai SMS itu ya gitu ya, yang lama atau yang Nokia itu. Dan itu pun kalau orang punya itu pas gua ya, saya belum punya itu. Kemudian gagal lagi, di sana sudah tes tulis, kemudian tes wawancara, gagal lagi. Kemudian juga pernah ke Kediri, gagal lagi. Juga pernah ke Kemenak Pasuruan, gagal lagi. Ke Kemenak Malang, gagal juga. Ke Sidoarjo juga pertama, gagal. Baru setelah itu saya mengajar di swasta, mengajar di Mambaul Hikam, juga pernah mengajar di Gempol, di sekolahan Wali Songo. Kalau pagi itu kemudian saya belajar kegagalan itu dari apa ya? Ternyata jawabannya yang saya amati itu karena saya kurang mempersiapkan hal-hal substantif. Hal substantif itu hal yang berhubungan dengan jenis pekerjaan yang akan saya masuki. Itu namanya hal substantif. Kalau umpama ada orang ingin daftar dosen, seharusnya dia itu mempelajari peraturan pemerintah tentang perdosenan dan undang-undang pendidikan. Itu harus dipelajari karena di situ nanti akan ditanyakan tingkat pangkatnya dosen itu apa saja, mulai dari 3C, 3D, 4A itu namanya apa saja. Kemudian
syarat-syaratnya gimana. Itu begitu. Itu yang nggak saya pelajari dulu, makanya gagal. Nah, kemudian dengan membangkitkan semangat. Lah itu karena dimotivasi oleh teman. Sudah sekali lagi ini aja. Kalau gagal lagi sudah. Tapi terakhir ini saya kasih buku-buku atau ilmu-ilmu yang signifikan dan itu dibutuhkan dalam setiap profesi. Waktu itu yang saya lamar adalah bidang penyuluh atau dakwah. Nah, kemudian aturan-aturan undang-undang yang berhubungan dengan perdakwaan, perpenyuluhan, peraturannya itu semua saya baca. Yang tadi 200 lembar tadi itu buku himpunan perundang-undangan penerangan masyarakat namanya. Buku perhimpunan undang-undang Penamas namanya. Itu sekian, Mbak. Itu saya rangkum. Saya itu kalau nulis itu pakai rangkuman. Jadi kalau membaca buku, kemudian saya kasih rangkuman. Rangkumannya itu bukan rangkuman tulisan, tapi hanya coret-coret gini, seret supaya mudah. Kemana-mana buku tulis itu saya bawa, saya baca aja berkali-kali. Itu ada persiapan waktu itu sekitar 2 bulan lah, sehingga saya deres itu semua. Kemudian di samping doanya orang tua juga, minta doanya guru juga, akhirnya sukses. Alhamdulillah. Ya, waktu itu saya daftar 2 di Depak 1, di Dinas Pendidikan Pemda 1. Tapi tesnya nggak bareng. Yang Depak itu tesnya dulu, baru setelah itu dapat 3 minggu yang Dinas Pendidikan itu tes. Dua-duanya lolos. Dua-duanya lolos. Iya, dua-duanya lolos. Itu salah satu hikmah dari kegagalannya. Kegagalan. Jadi kegagalan. Saya juga kemarin dulu itu ada pendaftaran perangkat desa. Salah satu murid saya ada yang daftar. Kemudian saya bilang gini, kalau kamu ingin lulus, karena rekrutmen sekarang itu dilaksanakan melalui sistem yang langsung komputer itu loh. Tidak lagi pakai kertas, jadi langsung pakai komputer dijawab, selesai keluar dari ruangan langsung nilainya keluar dan tidak bisa diakal. Nah, itu kalau kamu ingin jadi perangkat desa, ingin lolos, pelajari tentang undang-undang desa, pelajari tentang peraturan pemerintah tentang sistem tata kerja di pemerintah daerah dan di desa. Insya Allah banyak yang keluar itu, dipelajari itu semua dan keluar, akhirnya dia lolos. jadi taktiknya begitu. Saya tadi mendengar jenengan pernah berpengalaman menjadi wartawan, bahkan menjadi penulis koran ya. Itu, dan sekarang saya pernah mendengar juga bahwa jenengan sudah menulis sekitar 36 artikel. 36 artikel. Nah, itu kan berarti membuktikan bahwa jenengan adalah sosok yang sangat handal dalam menulis. Mungkin jenengan bisa kasih spill cara-caranya bagaimana menjadi seorang penulis yang baik, apalagi saat ini adalah menjadi santri. Jadi saya itu bisa menulis berita itu karena terpaksa. Awalnya dipaksa. Dipaksa dalam arti setelah lulus kuliah itu kan saya cari pekerjaan sih belum dapat gitu loh. Kemudian ada teman yang mengajak, namanya Pak Yusuf itu, teman di koran Duta Masyarakat, tetangga saya, desa saya, Pak Yusuf. Ayo malah aku, apa Cak? Ayo jadi wartawan Duta Masyarakat. Gitu. Nah, kemudian lho ya apa nek menejak carane wis talah semel aku wae. Suko awam iso ya katanya gitu. Jadi saya itu langsung datang ke kantor DPRD Sidoarjo saat itu. Terus ya sih tak tulis. Kebetulan saat itu ada sidang paripurna. Nah, di situ mulai saya catat, sidangnya tadi itu yang buka namanya ini, yang dibahas itu ini, kemudian nanti hasilnya ini, manfaatnya untuk rakyat itu ini. Lah akhirnya mencoba menulis. Tak coba pelaksanaan sidang itu tak tulis gini. Kemudian tak tunjukkan ke teman saya, ngene tak tulisannya, iya cocok.
Akhirnya oh gini nulis berita itu ternyata mudah. Mudah. Iya. Ya seperti pelajaranmu di bahasa Indonesia itu loh, 5W 1H ya itu. Kan saya langsung praktek seperti itu. Nah, setelah itu kan tiap hari kan saya harus menemui orang, meliput-meliput berita, dan setelah meliput kan harus menulis. Jadi wartawan itu kalau pagi sampai jam 3 itu ngelutus kemana-mana. Ngelutus dalam arti pergi kemana-mana untuk cari bahan. Nah, setelah dapat bahan, baru jam 4 sampai jam 5 atau sampai jam 6 itu menulisnya. Karena jam 6 atau jam 7 itu harus sudah disetor ke redaksinya di kantor sana. Nah, saat itu mulai ada email. Saat itu ada email sudah ada saat tahun 90 sudah mulai 2000 sudah ada email, tapi nggak secanggih sekarang. Sekarang kan pakai WA langsung. Dulu kan pakai komputer dulu, setelah komputer di email. Gitu. Nah, setelah itu saya mulai nulis berita itu ternyata begini. Kemudian saya tertarik nulis opini itu gimana ya caranya. Nah, kemudian setelah sebetulnya mencobanya lama saya, tapi mencobanya kan lama, dan kenangan saya itu begini. Tulisan saya berupa artikel itu bisa diterima koran. Saat itu koran Duta Masyarakat. Pertama kali saya masih ingat. Itu saat di Jawa Timur mengadakan Istighosa Akbar. Istighosa Akbar di Makodam, diikuti oleh tokoh-tokoh NU se-Indonesia. Ya, saat itu situasi negara sedang genting, sehingga genting karena faktor politik dan faktor banyak dulu tuh banyak terjadi kekerasan atau konflik antar agama itu banyak. Nah, tahun 90-an. Iya, 90-an. Nah, saat itu saya nulis tentang istighosanya para kiai di Makodam itu dan dimuat oleh koran Duta Masyarakat. Saat itu kemudian saya, ternyata saya bisa. Ya. Berawal dari terpaksa, jadi terbiasa. Iya, terbiasa. Saat itu bisa ya. Nah, kemudian saya nyoba lagi. Saya sering baca koran, kemudian korannya nggak cocok atau yang penting itu saya ulas. Kemudian diterima lagi di koran Duta. Nah, suatu saat saya itu juga pernah ngikuti kegiatan diskusinya salah satu tokoh pemikir muda NU, namanya Gus Ulil Absor. Diskusinya itu sangat menarik, yang isinya tentang politik Islam. Kemudian hasilnya itu saya tulis, kemudian saya kirim ke koran Jawa Pos dan diterima. Diterima juga. Iya, saya itu baru setelah itu, ternyata Jawa Pos itu pernah memuat tulisan saya 3 kali. Berarti saya ini bisa. Saat itu saya mulai pede. Iya, karena nggak semua orang sulit untuk bisa gak semua orang tulisannya bisa diterima di Jawa Pos. Ternyata saya bisa, padahal saya waktu itu bisa apa gak gitu loh, masih belum pede saya. Ternyata bisa. Tulisan saya di Jawa Pos 3 kali. Satu terkait dengan istighosa, kemudian 2 terkait dengan kendala perwakafan di koran Metropolis Jawa Pos, kemudian yang ketiga terkait dengan hal-hal yang tidak etis yang terjadi di sekitar wilayah Masjid Akbar. Dulu ada pernah hal tidak etis di situ. Saya tulis di koran Jawa Pos di Metropolis. Nah, itu berarti dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa banyak membaca ya. Iya, banyak membaca dan berlatih. Serta ngikutin ini kegiatan jurnalistik itu. Itu kuncinya. Jadi bisa menulis artikel atau menulis berita itu sangat manfaat untuk apa saja, bukan hanya itu nulis. Orang berpidato secara mendadak itu kalau orangnya pintar menulis dan menulis artikel, itu nanti pidatonya akan sangat sistematis. Langsung terlatih langsung juga. Jadi antara bicara dengan menulis, kalau skillnya itu sudah terbangun,
sama bagusnya. Saya sampai mungkin di pondok itu pernah membaca kitab ini loh, dikaji oleh Gus Bub itu tafsir Ayatul Ahkam itu, Rawail Bayan ya. Rawail Bayan ya, tafsir Ayatul Ahkam. Itu di dalam mukadimahnya itu kan Syekh Ali Sobin itu mengatakan bahwa tafsir Rawail Bayan itu adalah hasil kuliah yang beliau sampaikan di universitas di Saudi. Jadi saat mengajar, saat mengajar itu direkam. Kemudian ketika sudah mengajar berapa kali dan berapa tahun, itu kemudian ditulis. Jadi buku tafsir Rawail Bayan itu. Jadi dari ngomong, ya dari pidato bisa menjadi buku. Jadi kitab. Bukan dari menulis menjadi pintar ngomong, Mbak. Bukan. Saling mengisi. Orang ahli pidato juga kalau pidato sistematis bisa menjadi buku, dan buku juga bisa digunakan bahan untuk berpidato. Jadi santri itu skill jurnalistik itu bukan hanya menulis berita biasa loh ya. Sering saya sampaikan di jurnalistik di acara Voxma itu, jurnalistik itu meliputi skill untuk membuat berita maupun menulis artikel maupun menyampaikan paparan kayak begini. Itu juga bagian dari jurnalistik. Jurnalistik itu kunci dari sosialisasi. Dari sosialisasi. Sehingga kalau jurnalistik itu ditekuni oleh santri, itu dampaknya sangat besar kepada lembaga, termasuk podcast ini. Nah, ketika nanti dipublish, itu kan bisa dinikmati oleh semuanya. Jadi santri itu harus bisa berbicara, harus bisa menulis juga. Berbicara dan menulis itu menjadi skill yang saling melengkapi. Tidak boleh saya senang pidato tok, gak senang menulis, atau saya senang menulis tok, gak senang pidato. Tidak boleh. Dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya.